mengajukan itu syaratnya berjibun Pak, surat izin apa UMKM masa isa sih akhirnya terus terang saya yang bupati pun siapapun dia hanya jualan nama saya sampai sekarang belum pernah ketemu. Makanya saya anti dengan mereka. Kenapa? Mereka hanya jualan balon kolon, bumdesnya begini apa pernah ketemu? Belum pernah. Dan fasilitas teknologi pengolahan teknologi itu nggak ada sampai kita. Makanya ayo kita datangi bupati. Berani kita. Jember satu-satunya kabupaten yang belum punya peraturan perda sampah. Ya, ini yang kita dorong ini. Ini yang Bu Sophie dengan tim sedang mendorong dengan kita itu. Kemarin mahasiswa Sumber spesifiknya dari dan Kabupaten Jember itu sudah diterima sama Bupati waktu jalannya Bupaida dan itu sudah menjadi salah satu perda prioritas di situ. Cuma kurang paham sekarang dari Bupati tapi tidak ada tindak lanjut. Masih program tapi insya Allah akan dilanjutkan tahun depan. Saya bukan orang pemerintah, cuma saya pepet terus dengan Bu Sophie. Tapi gini nanti ini catat ya, saya tolong diingatkan, ini serius. Nanti boleh saya ajukan proposal ke hearing ke gedung DKD, kita push perwakilan Normala, mungkin Bumdes juga dengan LSM dan kampus, kita ajukan kita bertemu di situ dan harus ada ini kita mencatat harus ada pernyataan. Loh kalau nggak biar cepat keluar perdanya, perda sama harus segera terbit. Kalau enggak, saya siap ngawal mahasiswa untuk demo. Mahasiswa bisa mengawal itu karena ya gini, jangan sampai dana yang triliunan itu dianggarkan nggak tepat guna. Maksudnya gini ya, dana itu kan sampai ke desa-desa yang memang dia nggak ada basic mengelola sampah, kan sama aja. Dibangunkan apa, cuma kalau nggak ada yang bisa mengelola kan sama aja, hanya jadi tumpukan Pak. Maksud saya mahasiswa mengawal itu, karena saya sudah punya binaan beberapa desa yang sudah siap. Ini belum pernah didatangi. Karena saya memang nggak main politik, cuma kita kerja nyata. Ketika mahasiswa tahu dengan kenyataan ini harusnya menyuarakan ke sana. Tolong pemerintah jangan hanya politik saja. Agent of control. Ya, saya memang nggak mau mendekati diri ke pemerintah, nggak mau, yang menjilat nggak mau. Karuan yang luruk, ayo bareng-bareng. Kan gitu. Yang penting kita sudah berbuat di desa dan nyata. Nah pemerintah hanya dodolan ngomong politik, toh ya kita bisa meluruk enak kan? Tapi roman kayak saya apa Bumdes kamu tahu? Kantor Pak. Ojo, apa Bumdes? Unit untuk pengolahan sampah-sampah yang kalau saya lihat kemarin ya, pengolahan sampah-sampah seperti plastik yang dimanfaatkan juga dimanfaatkan untuk perangkat desa jadi membantu warga-warga desa agar ada kegiatan mengenal lah. Oke, ini semuanya dari desa atau dari kota ini? kota Desa. Nah, kalau kota kan nggak ada desa kan? ada Pak. Ada desa berarti desa. Kalau kota itu dia kelurahan, bukan desa dia. Jadi semua desa itu punya Bumdes, ya Badan Usaha Milik Desa. Bumdes ini sama dengan BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara yang mengelola aset-aset vital negara untuk keperluan negara. Paham ya? Aset-aset vital negara dikelola oleh BUMN. Tingkat daerah BUMD, badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset vital milik daerah untuk keperluan masyarakat daerahnya. Kalau Bumdes, badan usaha milik desa sama, mengelola aset-aset vital desa. Ya. Apa ya sih aset vital desa? Pertama, alam. Kalau kita punya minyak tak garap. Kita punya emas tak garap. Kalau kayak Grandan punya gunung waktu ya waktunya yang digarap. Itu aset-aset vital desa yang untuk keperluan warganya harapannya. Tapi yang terjadi sekarang tidak seperti ini. Kebanyakan aset-aset vital di desa dikuasai oleh penguasa desa. Entah itu kades, entah itu tim suksesnya, betul tidak? Sama daerah pun gitu. Rata-rata BUMN, BUMD semuanya pilot. 70% pilot. Rugi. Kenapa? Biayanya terlalu besar, tapi penghasilannya tidak kalah dengan swasta, kan gitu ya? Oke. Harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana desa ini bisa menyelamatkan aset-aset desanya dan mengelola aset desanya serta membuka peluang pekerjaan untuk masyarakatnya. Nah, ini tantangan, ini masalah tapi tantangan juga teman-teman. Ya. Jadi kalau di Jawa Tengah Bumdes itu rata-rata untuk mengelola aset itu sudah punya PT 1, PT 2, PT 3, PT 4. Jadi Bumdes ini holding.
Dia BUMDes ini saya akan membuat perusahaan-perusahaan di desa saya dengan menggunakan tanah saya dan pihak ketiga untuk mengembangkan perekonomian warga saya. Sama kalau Pak Hendi sebagai kabupaten, bupati, dia akan mengundang investor dari pihak ketiga biar datang ke Jember ya kan. Untuk apa? Biar membangun pabrik, usaha apa, biar apa warganya bisa kerja kan gitu. Sama di BUMDes. Siapa pemainnya? Saya buka sekarang ya. Badan usaha milik desa ini dibentuk melalui musyawarah desa. Jadi musdes kepala desa, desa ini punya BUMDes, akhirnya dia rapat, akhirnya dipilihlah beberapa orang untuk menjadi pengurus BUMDes, ya disepakati dan dipilih oleh warga. Jadi pilihan, ketemulah saya akhirnya terpilih dengan pengurus 3 orang. Jadi direktur, namanya kalau di BUMDes direktur, sekretaris, bendahara. Direktur ini saya membuat program kerja apa? Saya membuat program pertama dulu adalah karena saya nggak dikasih lahan basah, ya. Jadi lahan basah tetap dikuasai kepala desa. Akhirnya kita berpikir, wih, kita kasih modal 100 juta, kira-kira buat apa? 100 juta buat apa? BUMDes ini pertama dulu saya terima 110 juta. Buat apa? Usaha apa? Akhirnya kita rembukan, kita buat bisnis plan. Oke Pak, karena di sini potensinya adalah pengrajin, saya akan membuat jual beli kerajinan. Akhirnya saya punya alat, punya kantor, punya komputer dan lain untuk bisa membuka pasar untuk kerajinan. Ya, dari 110 dan termasuk mesin laser dulu, buat motong kayu pakai laser itu kita punya. Setidaknya untuk meningkatkan value atau nilai dari produk kerajinan yang diproduksi oleh warga. Ya, alhamdulillah kita bisa memasarkan seluruh Nusantara untuk produk kerajinan ini mulai dari 2017 kita. Ya, 2018 masih mengembangkan, kita sudah mengembangkan bank sampah dulu. Karena apa? BUMDes ini tidak hanya orientasinya profit, tapi profit yang mengentaskan masalah sosial. Akhirnya sampah mau nggak mau, kenapa? Ini di ujung kota ya. Sampah dari sana tuh palingnya ke sini masuk ke sawah-sawah kami. Jadi kalau udah sungai dibuka pintunya, itu sampahnya masuk ke sawah-sawah desa. Nah ini akhirnya kita berpikir, wes BUMDes kita nggak ada sampah. Walaupun sampah ini adalah masalah yang pelik, butuh sekali dana banyak. Kita hanya dikasih dulu untuk menentukan sampah berapa? 7 juta. 7 juta rupiah untuk membuat usaha sampah. Apa usaha pengolahan sampah? Waktu masa iso. Kira-kira kamu kalau dikasih modal 7 juta buat apa modalnya? Kalau buat ini sampah, apa buat ini tempat penampungan sampah toh? Ya enggak. Tidak. Apa? Buat apa? Tong sampah. Saat itu kita dikasih modal 7 juta, apa yang saya lakukan? Oke wes, saya sewa mobil 1 bis, saya ajak ibu-ibu PKK untuk studi banding ke Malang. Jadi saya dikasih modal 7 juta itu saya gunakan buat jalan-jalan studi banding. Enggak mikir susah apa sih, pokoknya apa diperlukan pelaku-pelaku yang tahan banting kan gitu. Nah aku dewe ya, kalau aku ompo. Akhirnya saya ajak 1 bis ibu PKK studi banding ke Malang. Mereka melihat di Malang itu ada TPS 3R, bagaimana menyelesaikan sampah 30 truk datang sore habis. Siapa caranya? Nah itu saya ajak mereka ke sana. Kenapa kita nggak buat kayak gini mas di desa ini? Oke siap. Mereka pulang mimpinya sudah sama. Ya mimpi mereka sama, 30 truk selesai 1 hari. Nggak gemen-gemen kan? Gimana mas di desa gini-gini? Oke pelan-pelan. Akhirnya kita rencanakan bikin apa? Bank sampah namanya. Bank sampah itu warga nabung sampah ini dulu yang ringan. Kita modal tinggal 2 juta soalnya. 5 juta habis buat jalan-jalan dikasih 2 juta. Akhirnya ibu PKK ini saya bentuk 4 bank sampah di tiap dusun itu satu. Saya kasih modal 500 untuk apa? Ngawali beli plastik besi dari tetangganya. Akhirnya itu berjalan 2 tahun dengan kita dulu masyarakat nabung, kita jual ke pengepul kan, kita pilah jual ke pengepul harganya nggak tinggi, kita dimainkan juga. Akhirnya 2 tahun saya pikir kita nggak dapat untung, setidaknya operasional tertutupi tapi keuntungan nggak ada, bahkan tekor. Akhirnya saya berpikir 2019 saya ajukan ke desa, Pak kita punya pabrik penjajah plastik. Akhirnya dibangunkanlah
sekarang 2020 pabriknya, tapi pabrik top, dari mesinnya, ahlinya, tenaganya, ya anak-anak lulusan SMA, aliyah, pesantren itu saya kumpulkan. Ayo kita buat pabrik bareng-bareng. Selama setahun kita merintis pabrik pengangkatan plastik itu. Jadi nebangi pohon, motongi kayu, terus sampai mulai itu selama 1 tahun. Anak-anak lulusan SMA. Jadi kalau pagi mereka menggarap kerajinan, sore sampai malam menggarap untuk membuat pabrik. Alhamdulillah desa melihat akhirnya langsung dibantu oleh desa, jadilah. Nah, itu merintisnya sampai sekarang. Sehingga apa? Dari sampah yang kita kumpulkan ini kita jangan jual ke pengepul, harus kita cacah dulu. Sehingga kalau ke pengepul kita hanya dapat untung Rp1.000, kalau kita cacah kita bisa mendapatkan sampai Rp10.000 hasilnya. Ini kan nilai ekonomis yang tinggi ketika kita punya pencacah plastik intinya. Tapi kardusnya kemana? Masih kita pilah, kita jual ke pengepul. Nah, ini adalah satu hal yang baru kita rintis dan baru kita kembangkan. Sehingga apa? Harapan kami dengan adanya teman-teman, kita bisa kerjasama apa? Ya, setidaknya ini upaya kami untuk mensinergikan dan memberdayakan aset desa dan membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat desa. Setidaknya dari pengolahan sampah ini kita bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 50 orang, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Menyerap tenaga 50 orang kalau satu desa mengolah sampahnya sendiri tanpa ada yang menggaji loh dari pemerintah ya. Pemerintah udah lepas tangan, dia sudah rumuskan ngasih modal 7 juta, hal itu lepas tangan. Dikira autopilot, orang nggak makan apa ya. Akhirnya kita harus berpikir 7 juta ini kita gunakan buat apa? Bagaimana kita bisa menggaji dan menjalankan pabrik? Kerjasama gotong royong, sehingga muncullah gerakan kebersamaan gotong royong anak-anak muda dan remaja. Mereka nggak berpikir saya digaji berapa, tapi mereka berpikir mereka menjadi manajer-manajer dan pelaku dari usaha. Mereka mimpinya sudah jauh, mereka memiliki usaha besar. Itu lulusan SMA, Pak, aliyah dan pondok pesantren. Kalian kuliah akan lebih bagus dari itu harusnya, ya. Harusnya lebih bagus. Kami membutuhkan kalian sebagai apa? Kalian sebagai pemikir. Kalian punya ilmu. Dari plastik ini bisa produk apa? Sehingga apa? Plastik yang kita kumpulkan, kita cacah. Kalian punya konsep, punya ilmunya. Ini apakah mau dijadikan batu bata, atau perawanan, atau genteng, atau meja, atau kerajinan, atau komposit lainnya ya? Ini kalian tugasnya. Kalian kembangkan mumpung masih ini penelitian, kembangkan. Ketika ini sudah jadi produk, ayo kita sinergi, kita produk besar-besaran. Dan gitu. Jadi kalau kita masyarakat desa nggak tutut untuk orang nggak nyampe ya, bagi teknik itu kan nggak nyampe. Pokoknya apa aja plastik ini bisa jadi produk. Nah kalian lah tugasnya. Jadi kita akan sinergi. Dan ini adalah peluang kalian untuk mengembangkan di desa kalian sendiri dan membuka lapangan pekerjaan di desa kalian. Nantinya setelah kita mau percobaan di sini dulu ya kan, kalian pahami dulu BUMDes seperti apa, harusnya seperti apa aja potensinya. Kita punya gunung emas, kita punya nasabah warga itu 10.000 warga desa, itu adalah konsumen kita ya. Kita mau jualan apa aja kalau ini sudah menjadi konsumen, itu duit tok di sini. Jadi jangan terlalu berpikir global, tapi kita menafikan warga kita. Kadang-kadang kita berpikir saya akan bekerja di perusahaan A, B, C, D, nasional, internasional. Tapi di desa sendiri kita lemah. Teman-teman kita, saudara kita sulit untuk kerja, makan sulit. Kenapa kita nggak dirikan usaha di desa kita sendiri? Kan gitu ya. Ini adalah PR. Karena apa? Terus terang setelah pandemi ini arah angin berubah. Orang yang di atas 40 tahun harus gak nutut, Pak. Kalau Mardigu bilang outmind. Ini sudah nggak ada yang nyampe. Karena apa? Satu hari kita bisa kumpul di 6-7 kota dalam satu hari, benar nggak? Zoom. Ya. Orang 40 ke atas sudah sulit mengikuti itu. Begitu juga pasar. Apa kata pengusaha besar 2030 itu perusahaan-perusahaan besar akan mati. Perusahaan besar akan mati. Siapa yang akan berjaya? UMKM.